kuning dan kartu hijau. Nah, apa ya? Kenapa kita harus belajar kartu ini? Kenapa? Karena sebenarnya selama kita belajar, kayaknya Miss lihat ada yang sulit diatur, ada yang marah-marah, ada yang nggak bisa kerja sama, ada yang pukul-pukul temannya. Jadi kita itu belajar tentang kartu emosi, bagaimana kita itu mengelola emosi kita. Nanti caranya kalau ada teman kita yang marah, berarti dia itu mendapat kartu merah. Kalau ada teman kita yang marah-marah terus tidak bisa diatur lagi, dia mendapatkan kartu merah. Kalau teman kita nanti ada yang cuman ganggu temannya sedikit-sedikit, dia akan mendapat kartu peringatan pertama nih. Itu yang dimaksud dengan kartu kuning. Dia itu mendapatkan peringatan pertama. Kalau teman kita ini nanti masih tidak bisa diatur sama Miss, maka dia tetap akan menerima kartu merah. Nah, ada juga kan teman kita yang bagus kerjasama, terus tidak pukul-pukul teman, tidak marah-marah sama temannya, dapat kartu hijau. Nah, dia dapat kartu hijau. Nah, cara mainnya di sini nanti Miss akan buat kelompok bermain. Nah, sekarang kita akan buat kelompok belajar kita 3 orang satu kelompok. Kelompok pertama kelompok Joy, Yolanda sama Lira, dan kelompok kedua kelompok Ria, Duma dan Mira. Sekarang dibuatin. Ya. Nah, di sini Miss akan tunggu sekitar 5 menit. Anak-anak semua membuat kreativitasnya sesuai imajinasinya sendiri, berkreativitas, mau itu buat pesawat, mau buat burung atau apa segala macamnya. Tapi harus bekerja sama ya, nanti setiap kelompok ada 3 kreativitas yang ditunjukkan ke Miss. Oke? Silakan. Waktunya ya. Oke, sekarang anak-anak kreativitas yang sudah dibuat ditunjukkan kepada Miss depan. Sini. Ayo. Siapa yang udah siap? Ayo sini. Apa ini? Apa ini? Enggak ada bentuknya ini. Ayo nak, ambil depan sini. Oke, dari siapa? Dari Lira. Wah, ini pesawat. Ini udah bagus kan? Sekarang kreativitasnya dulu diangkat. Kartu merah yang mendapat kartu merah siapa? Nah, si Joy. Miss tanya nih, tadi kenapa Miss bisa kasih sama kartu merah? Apa yang kamu rasakan? Kenapa teman-temanmu yang lain tidak mendapat kartu merah? Karena saya merobek ininya, Miss. Kertasnya. Berarti kamu tidak mengikuti peraturan dari Miss. Kamu sangat sulit diatur. Apa yang kamu rasakan? Sedih atau marah karena Miss kasih sama kamu kartu itu atau bagaimana? Sedih kan? Berarti kamu harus perbaiki ke depannya biar kamu tidak mendapatkan kartu merah lagi, nak. Oke? Kamu tidak boleh ganggu temanmu, kamu tidak boleh merobek kertas temanmu. Oke? Oke, nak? Ya, Miss. Nah, sekarang misalnya yang mendapat kartu kuning tadi siapa? Sekarang misalnya yang mendapat kartu kuning siapa? Nah, ada 2 orang juga di kelompok kedua tadi yang mendapatkan kartu kuning. Duma, kenapa kamu mendapatkan kartu kuning? Nggak tahu, Miss. Miss tadi kasih ini. Kamu nggak tahu, kamu tidak sadar apa yang sudah kamu perbuat tadi sama temanmu. Cuma ganggu teman aja tadi. Nah, itu dia, nak. Kamu mendapat kartu kuning karena kamu mengganggu temanmu. Tapi Miss kasih kartu kuning samamu karena Miss tahu kamu bisa merubah perilaku kamu tadi. Karena kamu cuma mengganggu temanmu, kamu tidak merobeknya. Nanti kamu masih ada kesempatan untuk memperbaiki perilakumu itu, nak. Jadi lain kali kamu tidak boleh ya mengganggu temanmu agar kamu tidak mendapat kartu kuning. Oke? Jadi itu kamu juga lain, kamu tidak boleh ganggu kelompok yang lain. Kamu harus selesaikan dulu kreativitasmu bagaimana. Jangan ganggu kelompok yang lain. Oke? Apa yang kamu rasakan kalau sudah mendapatkan kartu kuning? Sedih kan? Berarti kamu harus merubah perilaku itu menjadi lebih baik. Kamu harus bekerja sama kelompok lain, bukan. Berarti tadi yang mendapat kartu kuning ada 2 orang, yang mendapat kartu merah juga ada si Joy 1 orang. Sekarang misalnya yang mendapat kartu hijau siapa? Nah, yang mendapat kartu hijau itu si Lira. Kenapa bisa mendapat kartu hijau, nak?
karena nggak ribut Miss. Dan Tadi Miss juga perhatikan teman kalian si Ray ini bekerja sama nih, terus dia menyelesaikan kreativitasnya dengan baik, tidak ribut, tidak mengganggu temannya, tidak marah-marah, tidak merobek kertas temannya. Terus kreativitasnya juga udah bagus, makanya dia mendapat kartu hijau. Nah, di sini anak-anak, dengan kita mempelajari kartu emosi, berarti tadi kartu yang warna merah itu menandakan apa? Marah berlebihan. Dia mencoret, dia mengganggu temannya, dia merobek kartu temannya. Terus kalau disuruh guru tenang, dia tidak bisa tenang, berarti dia mendapat kartu merah. Nah, kalau kita mendapat kartu merah itu kan tidak baik ya anak-anak. Berarti kita harus memperbaiki perilaku kita. Terus kalau kita mendapat kartu merah lagi, kita tidak ditemani sama teman-teman kita, terus kita nggak ada kawan kita nanti, terus kita dimusuhin. Kalian mau seperti itu? Enggak kan? Jadi kalian harus belajar lagi, terus tidak boleh marah-marah, tidak boleh mencoret, tidak boleh mengganggu teman, biar kalian bisa mendapatkan kartu hijau. Nah, begitu juga jadi dengan kartu kuning. Nah, berarti karena kita sudah belajar tentang emosi kita, berarti kita bisa tahu ya, kalau kita marah-marah berlebihan kita akan mendapat kartu merah. Berarti kita akan berarti tandanya kita masih memiliki perilaku yang tidak baik. Itu ya tandanya anak-anak, itu konsekuensinya. Nah, kalau kita marah-marah terus ganggu-ganggu teman, kita nggak ada kawan, kita dimusuhin sama teman-teman kita. Jadi itu konsekuensinya. Kalau kita juga mendapatkan kartu hijau, berarti kita menunjukkan kalau perilaku kita itu sudah baik, sudah bagus, bekerja sama, dan apa konsekuensinya? Kita akan mendapat banyak teman, kita ditemani banyak teman-teman juga, kita disayangi sama guru. Jadi anak-anak semua, untuk hari-hari kedepannya ketika kita belajar lagi, kalian sudah bisa mengelola emosi kalian. Tidak boleh ada yang marah-marah lagi, tidak boleh ada yang mengganggu teman